Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang sangat penting banget, yaitu amalan agar dapat rumah di surga. Masya Allah. Tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kita, yang pertama amalannya adalah membangun masjid di dunia tentunya. Yang kedua membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Lalu juga yang ketiga mengerjakan 12 rakaat salat rawatib. Yang keempat meninggalkan perdebatan. Yang kelima meninggalkan dusta atau berperilaku jujur. Masya Allah. Nah selanjutnya apa ya amalan supaya kita dapat istananya Allah nanti di surga? Nanti kita akan tanya sama guru-guru kita, tapi sebelumnya saya mau ngajakin lu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Gimana dengan adaptasi kebiasaan baru kalian semua? Buat yang rajin ke pasar, jangan lupa ya buat selalu terapin 3 hal utama. Jaga jarak aman, pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Saya juga ke pasar kok. Tapi pastinya ke pasar sekarang beda kan sama ke pasar dulu. Emang kudu persiapan lebih nih. Apalagi kalau kita ke pasar tradisional yang nggak ada sistem pembayaran online-nya. Wah, jadi kayak kita mesti ambil uang dulu ke ATM. Nah, setiap kali kita sudah sampai di ATM, kita harus memperhatikan dan kita harus menjaga. Karena pada prinsipnya semua hal itu sama. Baik saat kita berbelanja, memegang barang-barang yang ada di pasar, atau kita memegang-megang fasilitas umum lainnya yang dipegang oleh orang banyak, atau kita pegang uang. Yang penting setelahnya semua jangan lupa harus cuci tangan dengan baik. Wah, Masya Allah. Bib, tadi masih ada pertanyaan saya belum dijawab. Betul. Ini semua orang pasti pernah ke pasar, iya enggak Ustazah? Iya Pasti dong. pernah, saya Sering. juga Matanya sering. kesini ke matanya. Ibu-ibu Ke biasanya pasar. paling sering kalau ke pasar. Nah ini katanya Bukan hanya pasar, mall juga termasuk. mall juga Oh, iya. termasuk. Nah ini nih makanya amalan selanjutnya katanya mudah, tapi sering dilupakan saat mau pergi ke pasar. Padahal amalan itu katanya bisa membuat kita nanti dibuatkan istana oleh Allah di surga nanti. Masya Masya Allah. Ini Allah. penting nih jamaah yang di rumah nih pasti Kalau udah bicara istana, lebih hebat istana surga daripada istana yang di dunia. jauh lah ya Bib ya Dan pasti ya. istananya belum pernah dilihat oleh di dunia ini, kita nggak pernah lihat. Waduh, Berarti kan ngebayangin lebih aja. megah lagi. Lebih megah lagi. Nggak bisa dibayangin juga sama pikiran. Aduh. Karena saking megahnya. Nah saya jadi penasaran ini amalannya kira-kira apa nih Bib? Boleh dijawab Ya, silakan. Alfan Iya. Kang Mikdad, Alfan Ustazah, Alfan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasanya wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dakhala suka minal aswaq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfi hasanah. Dan siapa orang yang dijelaskan di dalamnya bahwasanya ketika dia masuk ke dalam pasar, wa ma'anhu alfi say'ah. Barang siapa masuk pasar kemudian dia baca la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu, atau wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada sembahan, tiada yang kita sembah, tiada yang kita tunduk kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menguasai alam semesta dan Allah tidak ada sekutu baginya, dan Allah yang memiliki langit dan bumi ini, kerajaan, kekuasaan, dan Allah maha besar. Segala puji bagi Allah. Dialah yang menghidupkan dan dia juga yang matikan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita yang wajib kita sembah. Semua kebaikan ada di tangannya Allah dan kehendaknya Allah. Berharap kita mendapatkan kebaikan. Dan Allah mampu atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Siapa orang yang ketika dia membaca doa dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam pasar, Allah akan mencatat untuknya 1 juta kebaikan dan menghapus darinya 1 juta keburukan. Di antara orang yang dimana keutamaan berzikir kepada Allah, dia berzikir dan minta ampunan kepada Allah, dia masuk pasar bahasa itu, dia mengucapkan la ilaha illallah, astagfirullahalazim. Ini tujuannya mengusir setan. Jadi biar setan ini nggak ganggu, karena setan itu banyak di pasar. Kita kan kalau ke pasar kan lihatnya kan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nggak usah disebutin deh. Masing-masing tahu sendiri kan. Dan juga godaannya juga berat. Tempatnya ada ribanya dan ada ininya, ada itunya dan lain sebagainya. Berharap agar Allah jaga dan Allah lindungin. Dan juga ketika berdoa, gelisah di hati ini agar lebih nyaman dan menguatkan hati dan badan dan pikirannya, dan juga mendatangkan daripada satu kebaikan, membuat orang, siapa orang yang membacakan zikir tersebut, membuat orang lebih kuat dan lebih teguh dalam menjalankan sebuah hal yang dia inginkan. Jadi matanya terjaga, pikirannya terjaga. Kita berharap kepada Allah. Zikir ini membuat orang akan menenangkan hatinya dan merasakan manisnya iman dan ceria. Dengan apa? Dengan berharap ridho kepada Allah.
Sehingga masuk di pasar nggak kepikiran sama godaan setan. Fokus akan mendapatkan keberkahan. Ayo kita doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. La syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berharap dengan doa itu masuk ke pasar nggak diganggu oleh setan. Bahkan dibangunin istana. Masya Allah, kadang kita suka apa ya, pergi ke pasar pergi aja nih. Sekarang kita udah tahu amalannya. Ke mall juga bisa dibacain berarti Bib ya? Semuanya. Waduh, Masya Allah, supaya menjaga pandangan juga nih dari godaan-godaan setan. Pengen beli tas mahal, pengen beli apa-apa juga bisa nih kayaknya nih. Supaya beli hatinya satu jadi 5. Aduh, makin bawah. Mudah-mudahan ya dicatat ya jamaah, tadi alhamdulillah nih kita udah dapat lagi tuh amalan supaya kita dapat istana di surganya Allah. Amin. Nah, kita lanjut ke amalan selanjutnya. Ini katanya mudah, tapi juga kadang kita suka lalai nih. Saya mau ke Ustadz Syam nih. Ustadz, apalagi di tengah pandemi, kita setiap hari di sosial media banyak sekali mendengar ke berita yang kurang baik gitu ya. Tapi juga ya alhamdulillah mungkin ada beberapa teman juga yang mendapatkan kabar baik, mungkin dari kesembuhan ya gitu ya, sembuh dari COVID. Nah, ini saya pernah mendengar katanya amalan selanjutnya dengan membaca alhamdulillah dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini sebetulnya kapan sih saat yang tepat kita membacakan dua kalimat tersebut? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Utsman, Ustaz Lulung, Mas Mikdad serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ketika mendapatkan berita duka ada dua yang diucapkan, al-istirja tadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan juga hamdalah, alhamdulillah. Kapan tepatnya? Yang jelas kalau baca alhamdulillah jangan di depan keluarganya yang meninggal. Jadi jangan di depan orang yang sedang berduka. Ya usahakan sembunyi-sembunyi. Ada doanya, alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpa mereka, yang menimpamu gitu ya. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu. Misal ada orang yang kebakaran atau kena COVID atau apapun itu musibah yang menimpa, kita memuji Allah, ya Allah, Engkau nih di antara orang-orang yang ada di muka bumi ini Engkau selamatkan aku. Jadi ada muncul satu postingan, jikalau dari awal pandemi sampai tahun 2021 ini engkau belum pernah kena COVID, berarti betapa beruntungnya dirimu gitu. Jadi engkau adalah orang pilihan Allah banget gitu ya. Karena hampir semua orang udah kena gitu, hampir semua orang merasakan gejala-gejalanya. Maka subhanallah, apa yang tidak kita syukuri? Maka sampaikan kepada Allah, alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, alhamdulillah. Jadi segala sesuatu ada alhamdulillahnya. Namun tidak kalah pentingnya adalah al-istirja tadi. Kalimat mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan dalam wabah seperti ini, kita ini semua berharap mati baik. Kemarin ada Allahu Yarham Kiai Lutfi, saya mengambil ceramah daripada beliau. Baru-baru juga meninggal karena COVID-19. Semoga Allah merahmati beliau dan Allah lapangkan kuburnya. Amin. Amin ya Allah. Beliau mengatakan kita ini kan berharap sama Allah untuk meninggal baik. Meninggal dalam keadaan istiqamah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan muttaqin, muhsinin, beriman, mukminin. Tapi kita nggak bisa milih meninggalnya karena apa? Betul. Ada yang meninggal karena wabah, ada yang meninggal di Mekah, ada yang meninggal karena ini. Kita nggak bisa milih. Kita cuma berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita yakini semuanya akan meninggal. Caranya bagaimana? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, dan di mana, bagaimana, kapan itu juga Allah yang mengaturnya. Tapi kita harus yakin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Apa balasan Allah ketika kita membaca kalimat ini? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
mereka itulah kata Allah orang-orang yang mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmatnya Allah. Dan mereka lah orang-orang yang diberikan petunjuk. Tentunya petunjuk kemana? Tentunya petunjuk ke surganya Allah. Masya Allah. Masya Allah, ini tuh jadi catatan buat kita. Ini juga ya banyak kabar berita duka, mungkin teman, kerabat, keluarga itu juga sebagai pengingat buat kita supaya kita selalu istiqomah, selalu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Iya wa dong, Ta'ala. lihat di sosmed misalnya Betul. orang kesulitan cari tabung oksigen, kita langsung Betul. alhamdulillah Kita ya Allah menghirup betapa oksigen, beruntungnya betul. aku Betul, gitu betul. kan menghirup oksigen gratis gitu. Betul, Masya Allah. Nah kita lanjut nih ke amalan selanjutnya, saya mau ke Ustazah Lulung. Nah Ustazah punten nih, kita biasanya nih suka melewatkan beberapa hal yang memang ini sebenarnya penting. Dan ini katanya nih ada kaitannya dengan tema kita, yaitu kita akan dibangunkan istana kalau misalnya kita melakukan sholat ini. Nah katanya benar gak sih sholat duha bisa juga jadi amalan supaya kita bisa mendapatkan istana di rumahnya Allah. Nah ini yang benar nih sholat duha itu berapa rakaat, lalu bagaimana cara supaya kita istiqomah. Mohon Gimana penjelasan. biar istiqomah ya? Supaya kita sholat Kadang-kadang duhanya kita makin- sholat, kadang-kadang enggak. Nah, itu dia. Itu dia masalahnya. Gimana caranya? Aduh, Silakan. kita mohon izin aja deh sama guru Iya, kita ya, silakan. Ustaz Syam dan juga Habib. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Aduh, lila. Aduh, pada bengong aja habis ngiris bawang. Itu bawang sampai air matanya keluar. Ya Allah ibu-ibu. Kalau kita ngomongin masalah sholat duha, memang banyak sekali ya kita berpikir seperti ini. Tapi ada juga loh pemirsa. Ada yang sampai seumur hidupnya dia nggak mau sholat duha. Ada. Siapakah itu? Dia bilang gini, aku nggak sholat duha Bu saja. Kenapa? Soalnya aku tuh belum apal surat wadduha sama surat wasyamsi wadduhaha. Katanya kalau kita sholat duha harus bacanya itu. Ya enggak juga keles. Masa harus membaca wadduha dan wasyamsi wadduhaha dan harus hafal? Nah sementara kita nggak hafal. Jangan yang namanya kita lihat seperti itu. Karena dalam surat Al-Muzammil nyatakan fakra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Jadi sholat duha ini dinyatakan sunnah, mendapatkan rumah di surga. Dan kita baca Qur'annya terserah. Yang penting kita bacaan kita insya Allah tumaknina. Itu jadi jangan sampai seumur hidup gitu loh Kak Mikdad. Ada yang dia nggak Betul. mau sholat duha. Kenapa? Aduh aku kan belum hafal wadduha sama wasamsi wadduhaha. Nah. Padahal tidak diwajibkan juga. Dianjurkan sih iya, tapi nggak diwajibkan. Nah, sholat duha yang bagaimana nih? Kira-kira nih ya, pemirsa. Ya, yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Man sholat duha arbaan. Barang siapa yang dia mengerjakan sholat duha 4 rakaat. Wa qoblal aula arbaan. Ya ini apa? Badalahu biha baitan fil jannah. Jadi barang siapa yang sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelum zuhur 4 rakaat, maka dibangunkan baginya rumah di surga. Ini menurut hadis riwayat Tabrani. Tapi memang kita pernah juga belajar ya, bahwasanya kalau kita sholat duha 2 rakaat aja deh, maka dia termasuk bukan orang yang lalai. Jadi kita belajar istiqomahnya dari 2 dulu nih. Lama-lama kita kepengen lagi nambah, maka kerjakanlah 4 rakaat, maka Allah bangunkan rumah di surga. Kalau menurut hadis dari Tabrani. Dalam hadis lain dinyatakan kalau 4 rakaat termasuk orang yang sudah menjaga ibadahnya. Nah, dan ketika dia mengerjakan sampai 12 rakaat, barulah Allah bangunkan rumah di surga. Nah kita nggak usah ngomong rakaatnya, mau 2, mau 4, mau 6, mau 8, sampai 12. Yang penting kita belajar istiqomah dulu deh. Ya, Betul, 12 rakaat Ustazah. banyak amat susah aja, capek ah. Nah itu begitu tuh. Kalau giliran yang namanya sholat dia capek. Giliran nongki-nongki, gibah kagak capek. Na'udzubillahimin. Nah Zalim. gimana biar kita istiqomah? Yang pertama al-qasdu tablugu. Bersikap sedang-sedang saja. Maka kita akan sampai pada hakikat iman. Yaudahlah 2 dulu deh. Ntar besok 4, ntar besok 6. Jadi kita bersikap sedang-sedang aja dulu. Biar gak bosen. Yang kedua, innakum lan tablughu hadzal amru bil mubalaghah. Kita tuh gak akan sampai pada hakikat iman kalau kita berlebihan. Baru juga belajar, langsung 12 rakaat, langsung tiap hari, besok tepar. Nah ini biasa seperti itu, kalau orang yang tidak kuat mentalnya, nanti katanya kena mental. Waduh. Dan yang ketiga, ahabul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Allah sangat cinta kepada satu amalan yang sedikit tapi rutin. 2 terus, nambah 4. Tapi rutin itu sangat cinta Allah kepada kita. Ini adalah kutipan dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi yuk kita belajar dari sekarang. Belum hafal wadduha, udah yang penting sholat. Belum hafal doanya nih, habis doa kan ada doanya saja. Pokoknya yang penting sholat, ayo kita kerjain dulu.
Satu persatu kita benahin ibadah kita. Mudah-mudahan Allah bangunkan istana di surga. Amin. Duha Ya kagak, Allah, ya doanya Rabbal kagak. Yang wajib masih bolong. Bagaimana Allah kasih surga? Gimana Allah kasih istana? Jadi kita harus ibda binafsik. Mulailah dari diri sendiri. Ya, Masya Allah. mudah-mudahan dengan kita mulai ibadah ini, cari obat hati kita, apalagi zaman pandemi sekarang ini banyak galau ya kan, G6, tahu kan G6? Apa tuh Ustazah? Galau gundah gimana gitu guys. Jadi bener juga obatnya sih. adalah ibadah, Ibadah. sholat duha, minta kepada Allah. Insya Allah, ini mau udah galau, ngaji kagak, apa kagak. Gimana mau dapat rumah di sorga sih? Betul. Heran, Nah, kita itu jadinya dia. pengen duduk aja nih Jadi jadinya nih. bertahap ya Ustazah. Bertahap. Yang penting istiqomah gitu ya. Istiqomah gitu. Alhamdulillah dapat ilmu baru. Terima kasih Ustazah. Masya Sama-sama. Allah. Nah, tidak terasa jamaah kita masuk nih ke amalan terakhir supaya kita dapat rumah di surganya Allah. Nah, katanya ini ada yang harus kita perhatikan yaitu akhlak kita. Saya mau Ya. ke Ustaz Syam nih. Ustaz Syam, apa nih amalan selanjutnya katanya ada hubungannya sama akhlak. Kita harus berakhlak baik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, aku juga menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi seorang yang berakhlak baik. Hadis riwayat Abu Daud. Surga yang paling tinggi. Waduh, berarti di Wah, surga iya, Firdaus iya, ya, Masya Allah. subhanallah. Nah, ini pertanyaannya sekarang adalah bagaimana agar kita bisa merubah akhlak kita menjadi baik sesuai anjuran Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita sebagai manusia dipenuhi dengan banyak kekurangan. Nah, ini yang mohon penjelasannya nih. Baik, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku, Habib Utsman, Ustaz Lulung, Mas Mikdad serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas akhlak terbaik di dunia ini, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan role model kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah. Karena khuluqun azim, ya memang akhlak beliau sangatlah agung. Kalau kita mencontoh dari Rasulullah SAW, jangan sampai salah paham nih ya. Banyak teman-teman ngira akhlak itu hanya perilaku baik. Jadi mereka pikir ngapain lo pakai hijab kalau kelakuan lo masih kayak gitu. Jadi mereka pikir itu akhlak itu cuma kelakuan doang. Betul. Padahal mengenakan hijab itu juga akhlak. Ya, sholat itu juga adalah akhlak. Ya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala juga termasuk akhlak. Jadi dari segmen 1 sampai ceramah yang sekarang itu semuanya membahas tentang akhlak sebenarnya. Betul. Tentang akhlak. Masya Allah. Sholat sunnah itu adalah akhlak, menjaga akhlak di hadapan Allah. Bukan hanya menjaga akhlak di hadapan manusia. Buat apa lo sholat kalau kelakuan lo kayak gitu? Enggak. Sholat itu adalah akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di samping daripada sholat itu juga memperbaiki kelakuan kita di hadapan manusia. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi mau meluruskan kepada teman-teman sekalian atau jamaah sekalian, akhlak itu bukan berarti kelakuan kita sesama manusia aja, tapi kelakuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak itu banyak. Kita bisa dapat pahala daripada akhlak itu sangat banyak sekali. Misal lagi berkendara, ketika berkendara saling sapa menyapa dengan baik. Ada orang yang nyalip, jangan apa sih nyetir kayak gitu, enggak. Tapi kita ya udah mungkin didahulukan, oh mungkin dia darurat mau ke rumah sakit atau apa. Itu akhlak semua. Berhusnudzon terhadap orang lain, husnudzon terhadap orang tua, berakhlak baik terhadap orang tua. Karena yang paling bisa menilai akhlak kita adalah orang terdekat kita. Mungkin Syam bisa berpura-pura menjadi orang yang sangat soleh di panggung Islam itu indah. Di mimbar Islam itu indah, wah ustadz nasional misalnya, ustadz gitu kan penceramah, akhlak baik, soleh. Saya bisa berpura-pura depan kamera, depan jamaah. Tapi yang paling tahu saya adalah Jihan, istri saya. Yang paling tahu saya adalah orang tua saya. Yang paling tahu saya adalah adik-adik saya. Maka banyak di antara kita yang berusaha berakhlak baik di hadapan orang lain, tapi lupa berakhlak baik di hadapan keluarganya sendiri. Subhanallah, akhlak itu ditentukan dalam rumah kita. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kalian itu bukan yang paling baik kepada aku, kata Rasulullah. Bukan yang paling baik kepada teman-temannya, tapi yang paling baik terhadap keluarganya. Karena yang paling mengetahui adalah keluarga terdekat kita. Kalau di Instagram tuh ada close friend gitu ya. Betul. Ring satu, Justru ya. kebalikannya, biasanya kalau aib diumbar di close friend. Padahal justru kita berlaku baik terhadap close friend kita supaya
supaya apa? Karena mereka lah yang menilai kita. Di saat kita butuh, di saat kita jatuh, mereka lah yang ada untuk kita. Maka subhanallah, akhlak itu bukan hanya terhadap sesama manusia, Betul. tapi akhlak itu juga terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran itu berbicara tentang akhlak. Paling kalau tentang sholat ya segitu-gitu aja. Ya tentang zakat ya segitu-gitu aja. Tapi tentang akhlak itu ayatnya panjang-panjang. Contoh, waris. Waris itu tentang apa? Akhlak, kelakuan kita terhadap Betul. manusia. Ya bagaimana kita bisa adil dalam membagi harta. Kemudian tentang apa lagi? Tentang pernikahan itu panjang-panjang ayatnya. Pernikahan dan tolak. Tolak itu kan akhlak kita kepada istri, kepada keluarga. Kemudian tentang pendidikan anak itu. Kemudian ayat-ayat dalam Al-Quran. Kalau tentang sholat, tentang puasa itu hanya singkat-singkat aja. Bahkan puasa cuma ada satu ayatnya ya. Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi untuk berlaku baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlaku baik terhadap manusia itu sering diajarkan di dalam agama kita. Maka dari itu stop mengatakan percuma lo sholat, percuma lo pakai hijab kalau kelakuan lo buruk. Tidak, karena sholat dan berhijab dan segala macam jenis ibadah itu juga adalah akhlak. Masya Akhlak Allah. kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akhlak yang paling fundamental, yang paling dasar. Kita berakhlak Benar, kepada dan itulah Allah. orang yang dijamin Wah, di surga yang Masya tertinggi. Allah, ini pengingat yang sangat luar biasa. Baik jamaah, alhamdulillah nih kita sudah dapat 9. Nah mungkin ada jamaah yang terlewat, nanti akan kita rekap dan kita juga insya Allah akan menjawab lagi pertanyaan yang masuk ke dalam sosial media Islam itu indah. Baik, maka dari itu jamaah kirim terus pertanyaan sebanyak-banyaknya karena setelah ini kita akan ada segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah.